Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 2153 sampai bab 2156. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Qin Zuhua dan Song Qingshu dibunuh dan dilukai oleh Ye Chong. Kali ini, semua orang benar-benar melihat kekuatan Ye Chong. Siapa anak ini? Dia sangat kuat, benar. Bahkan Master Song pun bukan tandingan anak ini. Sepertinya kita tidak akan bisa menghadapinya hari ini. Saya mendengar banyak pemimpin berkata. Mendengar kata-kata ini, Lu Zeren menjadi semakin panik. Dia dengan cepat berkata, "Tuan, ini tidak mungkin. Bukankah Anda mengatakan ketika kita sedang makan tadi bahwa Anda pasti akan membantu saya? Dengan Anda di sini, saya tidak akan membiarkan pihak lain menyakiti putri saya." Setelah mendengar Lu kata-kata Zeren, banyak kepala yang menundukkan kepala. Mereka memang banyak membual saat makan tadi. Orang-orang yang paling aktif menyombongkan diri, Hong Taichong, pemimpin Fang, Qin Zuhua dan Song Qingshu, kini telah tenggelam ke dasar air. Jika mereka tahu bahwa mereka sedang menghadapi pria sekuat itu, tidak ada yang berani menyombongkan diri seperti yang mereka lakukan tadi. Semua orang menundukkan kepala dan tetap diam. Suasana tampak sangat mencekam, dan Ye Chong, yang tidak jauh, semakin dekat sedikit demi sedikit. Lu Zeren sangat gugup, dan Lu Anqi tidak tahu apakah dia lebih gugup atau lebih berharap. Dia bahkan berharap Lin Long akan menangkapnya, sebaiknya menggendongnya. Tapi setelah suasana terhenti selama beberapa detik, suara tawa tiba-tiba terdengar di paviliun. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah Xian Yuxiu, pemimpin sekte tangan besi yang diam sejak tadi. Xian Yuxiu mencibir, "Jangan panik. Semuanya, izinkan saya datang dan menemui orang ini hari ini." "Tuan Xianyu, Anda harus berpikir dua kali. Bahkan Song Qingshu telah dikalahkan. Anda, seseorang, menyarankan latihan ikan Xian? Jelas sekali. Di antara orang-orang ini, yang paling kuat adalah Song Qingshu, yang telah mencapai puncak prajurit tingkat Xuan." Pada saat ini, Xian Yuxiu mendengus dengan nada menghina. "Setahun yang lalu, mungkin saya akan menganggap serius Song Qingshu, tapi sekarang, semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata Xian Yuxiu. Mereka semua memandang Xian Yuxiu dengan keraguan di wajah mereka. Apakah mungkin?" Melihat bahwa itu hampir selesai, Xian Yuxiu tersenyum dingin. "Oke, hari ini saya akan menggunakan tempat ini untuk mengumumkan sesuatu kepada semua orang. Masa depan Hong Kota Kong di dunia seni bela diri. Master Zhang Tianxi menempati peringkat pertama, dan saya, Xian Yuxiu, peringkat kedua." Saat dia mengatakan itu, Xian Yuxiu berdiri. Xian Yuxiu bertubuh pendek, tingginya hampir sama saat berdiri dan duduk, dan tidak menarik banyak perhatian. Kemudian, sosok langsing Xian Yu bergoyang, seolah-olah ada pegas di bawah kakinya, dan dia langsung terlontar. Dalam sekejap, Xian Yuxiu sudah dekat dengan Ye Chong. Ye Chong merasa seolah-olah ada monyet jelek di depannya. Gerakan Xian Yuxiu sangat cepat, dan dia mengepalkan kedua tangannya dan menghantam Ye Chong sepasang. Tangan besi dari sekte tinju besi sangat kuat, seperti dua kepala palu, mengenai Ye Chong. Ye Chong berbalik sedikit untuk menghindari serangan Xian Yuxiu. Dengan suara keras, Xian Yuxiu menghantamkan tinjunya ke pagar jalan papan, menghancurkan pagar itu hingga berkeping-keping. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Xian Yuxiu berani menjadi begitu sombong sekarang, mengatakan bahwa Zhang Tianxi berada di peringkat pertama, tetapi dia berani berada di peringkat kedua. Ternyata pembudidaya ikan segar ini diam-diam menjadi pejuang tingkat bumi. Sebagian besar pemimpin di kota Hong Kong adalah pejuang tingkat Xuan. Bagi orang awam, ini sudah merupakan eksistensi setingkat manusia super. Dan orang-orang seperti Song Qingshu,
yang hampir diakui sebagai yang terkuat di antara semua pemimpin sekte, hanyalah prajurit puncak tingkat Xuan. Selain itu, ada Zhang Tianxi yang seperti dewa. Namun kini, Xian Yuxiu telah menjadi pejuang tingkat bumi. Dengan cara ini, sekte tangan besi Xian Yuxiu akan benar-benar menjadi satu-satunya di kota Hong Kong. Semua orang tidak menyangka bahwa Xian Yuxiu begitu licik dan dia sudah menjadi pejuang tingkat bumi, sehingga dia akan memblokir berita dengan sangat ketat dan berpura-pura lemah. Hari ini, dia menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatannya. Nampaknya pembudidaya ikan segar ini siap menjadi terkenal dalam pertarungan. Memikirkan hal ini, banyak orang yang duduk di pavilion tiba-tiba tidak lagi berharap Xian Yuxiu bisa menang. Lu Zeren, sebaliknya, sangat gugup. Dia tidak tertarik dengan pertarungan sekte, jadi dia berharap Xian Yuxiu bisa menang. Melihat Lu Anqi, dia menatap Lin Long dengan sepenuh hati. Dia sangat berkonflik. Dia tahu dengan jelas bahwa Lin Long ada di sini untuk menghadapinya, tetapi dia tidak ingin pria tampan seperti itu terluka. Di seluruh pavilion, setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda, tetapi mereka semua menatap Ye Chong dan Xian Yuxiu. Xian Yuxiu bertubuh pendek dan sangat cepat. Jika itu adalah orang biasa, dia akan dikalahkan oleh transformasi Xian Yuxiu. Namun, Ye Chong lebih cepat. Dalam persaingan murni kecepatan, Xian Yuxiu tidak memiliki keunggulan sama sekali. Xian Yuxiu menemukan bahwa meskipun dia sudah menjadi prajurit tingkat bumi, dia masih tidak bisa menaklukkan lawannya. Dia awalnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Namun siapa sangka meski sudah berusaha sekuat tenaga, ia tetap bukan tandingan Ye Chong. Akibatnya, Xian Yuxiu menjadi cemas dan gerakan tangannya menjadi semakin kasar. Tapi Ye Chong masih terlihat tidak peduli. Saya melihat Xian Yuxiu tiba-tiba menyerang Ye Chong dan meninju dada Ye Chong. Dan ketika tangan besinya mendekati dada Ye Chong, cahaya dingin tiba-tiba muncul, dan belati muncul di tangannya. Tangan besi asli berubah menjadi belati dan menikam Ye Chong. Ye Chong hanya mencibir. Ketika belati itu mencapai dekat dadanya, Ye Chong mengulurkan jari spiritualnya dan menjepitnya di udara. Klik, terdengar suara nyaring, dan belati itu langsung dicubit oleh Ye Chong. Lalu, Ye Chong melambaikan tangannya dan menerpa angin kencang. Angin kencang begitu kencang hingga ikan-ikan segar beterbangan. Xian Yuxiu merasa seperti ada truk besar yang menabrak wajahnya. Dia bahkan tidak sempat memunculkan zeki di tubuhnya untuk melawan, sebelum dia dipukul begitu keras hingga penglihatannya menjadi hitam dan dia pingsan. Kemudian, Xian Yuxiu dilempar ke dalam air seperti monyet. Plop, adalah percikan air besar lainnya. Semua orang di pavilion tercengang. Di antara sekte Gangcheng, Song Qingshu, yang memiliki kualifikasi terakhir, tidak dapat mengalahkan anak ini. Sekarang bahkan Xian Yuxiu, yang telah menjadi prajurit tingkat bumi, tidak dapat mengalahkannya. Anak ini terlalu kuat. Keringat mengucur di dahi Lu Zeren. Dia tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Saat ini, Ye Chong perlahan berjalan mendekati pavilion. Tak satu pun dari kepala yang hadir berani mengambil tindakan. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengangkat kepala dan memandang Ye Chong. Lu Anqi menatap Ye Chong dengan matanya. Dia seharusnya merasa takut saat ini. Tetapi wajah tampan seperti itu benar-benar membuatnya tidak mungkin takut. Pada saat ini, Lu Zeren tiba-tiba berdiri dan berkata, "Tuan Linlong, kan, saya telah melihat kemampuan Anda. Berapa banyak yang akan diberikan Ye Chong kepada Anda? Saya akan memberi Anda 5 kali." Lu Zeren sebenarnya bisa menanyakan pertanyaan seperti itu saat ini. Bahkan Ye Chong harus mengagumi bahwa Lu Zeren memang memiliki integritas moral. Namun, kali ini Lu Zeren menanyakan orang yang salah. Ye Chong hanya mendengus dingin, lalu melirik Lu Anqi. Lu Anqi masih sangat berkonflik. Apakah dia di sini untuk menggangguku? Dia sangat kuat dan tampan. Apa yang harus aku lakukan jika dia menggangguku? Oh, itu sangat menyebalkan. Kemudian, Ye Chong berjalan lurus ke arah
Luan Qi dan mengulurkan tangan untuk meraihnya, dan berguling naik Luan Qi. Segera setelah itu, Ye Chong berubah menjadi bayangan hitam, bangkit dari tanah, dan menghilang di depan semua orang. Sebelum berangkat, Ye Chong meninggalkan pesan, sebelum tengah hari besok, pergilah ke Gunung Longsu dan tebus orang tersebut dengan uang. Setelah Ye Chong pergi sepenuhnya, semua orang menyadari apa yang terjadi. Pihak lain merampok orang itu tepat di depan mereka. Ini terlalu gila. Lu Zeren bereaksi dan segera mengirim pelayannya untuk memancing beberapa orang dari kolam teratai. Kecuali Qin Zuhua, yang menggunakan senjata tersembunyi, semua orang terluka parah, tapi tidak mati. Meskipun Hong Taichong, pemimpin Fang, dan yang lainnya sudah lama terendam air, mereka semua adalah prajurit tingkat Xuan, jadi mereka tidak akan mati. Segera berita itu menyebar ke seluruh Hong Kong. Ada seorang pria tampan dari daratan bernama Lin Long. Seorang pemuda bernama Lin Long bertempur di halaman belakang keluarga Lu dan membunuh semua pemimpin lingkaran seni bela diri di Hong Kong, membunuh 1 orang dan melukai 4 orang. Kemudian, di depan semua kepala, dia secara terbuka menculik wanita tertua dari keluarga Lu. Perilakunya yang merajalela dan jahat sungguh keterlaluan. Ini hanyalah sebuah tantangan terhadap sistem keamanan kota pelabuhan. Keluarga Lu juga terkenal di kota Hong Kong, sehingga kejadian ini langsung menimbulkan sensasi di seluruh kota Hong Kong. Sekarang seluruh kota Hong Kong mengetahui nama Lin Long. Tentu saja, kamera keluarga Lu juga menangkap penampakan Lin Long. Adapun gadis-gadis nimfomaniak itu, setelah melihat penampilan Lin Long ini, banyak dari mereka yang jatuh cinta padanya bahkan mulai iri pada Luan Qi. Publik dan media di Hong Kong memberi kata sifat pada Lin Long, sangat merajalela. Sekarang sepertinya Ye Chong tidak menggunakan identitas aslinya, yang merupakan hal yang sangat bijaksana. Saat ini, keluarga Lu sedang panik. Keluarga Lu telah mengusir kepala berbagai sekte dan memberikan kompensasi kepada mereka yang meninggal atau terluka. Lu Zeren duduk di sebuah ruangan kuno di Manor dengan wajah sedih. Biasanya, Lu Zeren tidak akan berani datang ke sini karena dia takut mengganggu dinasti King orang tua itu. Di seberang Lu Zeren, ada seorang lelaki tua duduk, berusia sekitar 90 tahun, dengan rambut beruban dan agak bungkuk. Dia mengenakan atasan sutra abu-abu, memejamkan mata, dan mendengarkan kata-kata Lu Zeren. Lu Zeren memberitahu lelaki tua di depannya itu segala sesuatu tentang apa yang terjadi sebelumnya. Ayah, Lin Long ini sangat kuat. Para pemimpin Hong Taichong bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun. Bahkan jika Xianyu Xiu telah menembus prajurit tingkat bumi, dia bukan tandingannya, kata Lu Zeren. Orang tua ini adalah ayah Lu Zeren, Lu Tianhua. 20 tahun yang lalu, Lu Tianhua telah menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Lu Zeren dan pergi berlatih sendiri. Faktanya, Lu Tianhua juga seorang pejuang yang berlatih, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari mereka yang tampil di depan umum. Itu hanya 300 juta, berikan saja padanya. Kapan kamu menjadi begitu picik? Lu Tianhua memarahi. Lu Zeren menundukkan kepalanya karena malu dan berkata ia berulang kali. Setelah cukup memarahi Lu Zeren, Lu Tianhua menyipitkan matanya dan melanjutkan, namun, jika kamu berani bertindak sembarangan di keluarga Luku dan berani menculik An Qi, kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Luku tidak punya siapa-siapa. Iya, ayah, ini bukan lagi soal uang, pihak lain benar-benar penuh kebencian, kata Lu Zeren. Setelah itu, Lu Tianhua berdiri perlahan dan berkata, baiklah. Biarkan saya merawat anak itu, saya telah berlatih pengasingan selama 20 tahun. Jika saya tidak berpindah-pindah, orang lain akan berpikir bahwa keluarga Lu kita tidak memiliki siapapun. Saat dia mengatakan itu, Lu Tianhua berkata. Berjalanlah menuju pintu, kemudian, Lu Zeren melihat pemandangan yang sangat mengejutkannya. Dengan setiap langkah yang diambil Lu Tianhua, dia akan menjadi lebih muda. Rambutnya menjadi lebih gelap, dan tubuhnya menjadi lebih lurus. Ketika Lu Tianhua berjalan ke pintu,
dia sudah memiliki rambut hitam dan sosok lurus, benar-benar berubah menjadi pria parubaya. Kemudian, Lu Tianhua berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang di depan Lu Zeren dalam sekejap. Lu Zeren tercengang, dia tidak pernah tahu bahwa ayahnya bisa sekuat itu. Dia selalu mengira bahwa ayahnya hanya melatih beberapa keterampilan kebugaran jasmani, sama seperti orang-orang tua di taman itu. Tapi sekarang sepertinya dia masih kupet, konyol kalau dia mencari pembantu kemana-mana sebelumnya. Tapi dia tidak menyangka kalau pembantu terkuat ada di rumah. Ye Chong menculik Lu Anqi dan datang ke Gunung Longsu. Di tengah lereng Gunung Longsu, terdapat sebuah kuil Tao yang disebut Kuil Longsu. Kuil Longsu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Kemungkinan besar Empu yang memilih lokasi pembangunan Kuil Longsu di sini juga menyukai aura dan feng shui Gunung Longsu. Setelah bertahun-tahun mewarisi, para murid Longsu Guan telah lama kehilangan kemampuan nenek moyang mereka dan hanyalah sekelompok penganut Tao biasa. Mereka menempati tanah harta karun geomantik ini dengan tangan kosong, tetapi tidak ada yang berlatih seni bela diri. Ye Chong menyandera Lu Anqi dan mendaki ke Gunung Longsu. Pemberhentian pertama adalah Kuil Longsu. Ye Chong telah memegang Lu Anqi sebelumnya, tapi setelah mendarat di Kuil Longsu, dia melepaskan Lu Anqi. Dan ketika dia melepaskannya, dia merasa Lu Anqi tidak bergerak dan masih menekannya. Ye Chong tercengang, apakah dia tidak sengaja membunuh Lu Anqi? Melihat lagi, Ye Chong tampak tak berdaya. Ternyata Lu Anqi belum mati, namun Lu Anqi enggan meninggalkan Ye Chong dan menempel di tubuh Ye Chong. Ye Chong terdiam. Apa yang kamu lakukan? Lu Anqi tampak seperti seorang nimfomaniak. Tuan Linlong, tolong bersikap lebih lembut padaku, dia seorang gadis. Dia berkata sambil melirik Ye Chong. Kamu harus mengerti, aku menculikmu, kata Ye Chong. Lu Anqi berkedip, orang-orang tahu bahwa kamu menculikku. Jika kamu mau, kamu bisa menculikku seumur hidupmu. Ye Chong terdiam dan menyesal memiliki wajah tampan. Saudara Linlong, jika kamu bersedia, mengapa tidak bergabung dengan keluarga Lu kita? Keluarga Lu kita jauh lebih baik daripada pembohong sialan Ye Chong. Bagaimana? Aku bisa menjadi pacarmu, lanjut Lu Anqi. Ye Chong menggelengkan kepalanya, tidak tertarik. Saat keduanya berbicara, dua pendeta Tao datang. Mereka memandang Ye Chong dan Lu Anqi dengan heran. Kalian berdua? Kami belum melihat gerbang gunung kami. Bagaimana kalian bisa masuk? Tanya seorang ujung jalan setapak. Ye Chong mengabaikan pertanyaan Ze Xiaodao dan berkata, apakah ada orang di Kuil Longsu Anda yang bisa mendaki ke puncak gunung? Ketika dia menyebutkan ini, Xiaodao cukup bangga. Tentu saja, pendeta Tao Qingsu dari kuil Tao kami, tapi mendaki ke puncak gunung. Karena medan gunung Longsu terjal, orang biasa hanya bisa mencapai lereng gunung, tempat kuil Tao berada. Semakin tinggi Anda pergi, semakin sulit dan berbahaya jalannya. Lokasinya yang dekat dengan puncak gunung bahkan lebih berbahaya lagi, tidak bisa diakses dan termasuk tanah tak bertuan, tidak bisa diakses oleh orang biasa. Mereka yang bisa mencapai puncak gunung pastilah mereka yang memiliki kemampuan tertentu. Ini sangat mudah bagi para pejuang, tapi jika orang biasa bisa memanjatnya, tentu akan jarang terjadi. Itu sebabnya jejak ini sangat membanggakan. Tanpa diduga, Ye Chong tidak mempedulikan hal ini sama sekali, dan hanya berkata dengan tenang, malam ini, saya akan meminta Anda, Guru Tao Qingsu, untuk mengantarkan makanan ke puncak gunung. Ye Chong tidak peduli tentang makan. Tapi Lu Anqi adalah orang biasa dan perlu makan. Ye Chong juga memikirkan Lu Anqi. Saat mendengar kata-kata Ye Chong, mata Xiaodao membelalak. Apa yang kamu katakan? Kamu sangat kasar. Beraninya kamu memerintahkan Guru Tao Qingsu kami untuk melakukan sesuatu. Ye Chong tidak membuang waktu dan berjalan perlahan ke halaman, selanjutnya ke pohon mati. Lalu, Ye Chong mengulurkan tangan dan menepuk batang pohon itu dengan ringan. Segera setelah itu, semburan kekuatan elemen hutan mengalir ke batang pohon dari tangan Ye Chong. Ketika pohon mati bertemu dengan kekuatan elemen hutan, ia terlahir kembali dalam sekejap.
Cabang-cabang yang sudah kering tiba-tiba bertunas dan ditutupi warna hijau. Na Xiao Dao memandangi kuncup hijau di dahan dengan kaget, tercengang. Ya Tuhan, apakah ini benar? Apakah kamu seorang dewa? Xiao Dao bertanya dengan tidak jelas. Ye Chong tidak berkata apa-apa, meraih Luan Qi, dan menghilang lagi dalam sekejap. Di halaman, Xiao Dao dibiarkan dengan wajah terkejut. Setelah beberapa saat, Xiao Dao sadar dan segera menemui Patriark Kingsu untuk meminta bantuan. Ye Chong membawa Luan Qi ke puncak Gunung Longsu. Sepanjang jalan, untuk menangani kasus ini, Ye Chong tidak menggunakan seluruh kekuatannya dan melambat. Namun, ini masih terlalu cepat bagi Luan Qi, seolah-olah dia sedang terbang dekat dengan tanah. Luan Qi hanya merasakan bunga berwarna-warni berkedip di depan matanya, dan sebelum dia menyadarinya, dia telah mencapai puncak gunung. Gunung Longsushan sangat tinggi hingga mencapai awan, suhunya sangat rendah dan udaranya tipis. Setelah Luan Qi tiba di sini, dia merasa sedikit tidak nyaman. Ye Chong meraihnya dan menemukan sebuah gua di puncak gunung. Gua ini tidak besar, bagian dalamnya gelap, bau amis tercium saat berdiri di pintu masuk gua. Luan Qi mencium baunya dan segera menutup hidungnya. Ye Chong tidak peduli dan langsung masuk. Begitu mereka masuk, bayangan hitam besar bergegas menuju Ye Chong dan Luan Qi. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa itu adalah serigala besar berambut putih. Serigala ini berukuran besar, panjangnya 3 meter, bahkan berdiri dengan 4 kaki di tanah, tingginya hampir sama dengan orang dewasa pada umumnya. Mata serigala itu merah darah, mulutnya penuh gigi tajam, dan menggigit kepala Ye Chong. Ia membuka mulutnya, dan bau amis menerpa wajahnya. Luan Qi sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia berteriak dengan suara "ah". Tapi Ye Chong sama sekali tidak menganggap serius serigala itu. Ketika taring serigala itu muncul di depannya, Ye Chong mendengus dingin. Tidak ada yang bisa melihat apa yang dilakukan Ye Chong, dan serigala itu tersingkir. Luan Qi, yang berada di samping Ye Chong, benar-benar bisa merasakan sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang menghantam serigala tadi. Dan serigala besar itu menjerit, menabrak tembok gunung, terjatuh, ditarik keluar 2 kali, dan mati. Lalu, Ye Chong menendang tubuh serigala besar itu keluar dari gua. Beristirahatlah di sini, kata Ye Chong. Luan Qi menutup hidungnya, di sini, tapi baunya sangat buruk di sini. Ye Chong berkata, kamu bisa keluar jika kamu tidak di sini. Tapi aku tidak bisa menjamin berapa banyak serigala yang ada di luar, terutama di malam hari, mereka setiap orang telah keluar untuk mengambil tindakan. Luan Qi sedikit takut, lalu, apa yang harus kita lakukan? Ye Chong mengangkat bahu, saya berkata, jika Anda tidak ingin tinggal di sini, pergilah. Tuan Lin Long, Anda tidak bisa melakukan apapun terhadap saya, bisakah Anda lebih lembut, kata Luan Qi. Ye Chong berkata, lembut, Anda harus memikirkan hidup Anda. Jika keluarga Lu Anda tidak memberi saya uang besok, saya akan mengambil nyawa Anda, Tuan Lin Long. Apakah Anda bercanda, kata Luan Qi. Ye Chong berkata dengan benar, saya tidak pernah bercanda. Luan Qi menelan ludah dan berdiri diam, matanya sedikit merah. Melihat penampilan Luan Qi, Ye Chong merasa sedikit malu. Bagaimanapun, Luan Qi adalah seorang perempuan, dan dia mungkin sudah bertindak terlalu jauh dengan mengatakan ini. Selain itu hanya penolakan, dan Ye Chong tidak bisa membunuh pihak lain karena masalah sepele ini. Memikirkan hal ini, Ye Chong ingin mengucapkan beberapa patah kata untuk menghibur Luan Qi. Tanpa pikir panjang, Luan Qi tiba-tiba berkata, baiklah, saya tidak akan menyesal jika saya mati di tangan Anda, Tuan Lin Long. Ye Chong memiliki garis hitam di wajahnya. Kemudian, Ye Chong mengeluarkan tikar dari senjata ajaib luar angkasa dan meletakkannya di tanah. Matrasnya cukup besar untuk dibaringkan oleh 3 orang. Ini adalah matras yang dibuat khusus untuk lintasan pertama, sangat lembut dan hangat.
sehingga Anda tidak akan merasa dingin atau basah sama sekali. Duduklah, kata Ye Chong. Lu Anqi juga kelelahan, jadi dia duduk di bantal dan bersandar di sudut, terlihat sangat diam. Ye Chong mengeluarkan ramuan obat dari senjata ajaib luar angkasa dan menyalakannya dengan api. Seluruh gua segera menjadi terang dan hangat. Di saat yang sama, ramuan ini juga mengeluarkan aroma ringan saat dibakar. Aroma ini langsung mengusir bau amis di dalam gua, dan seluruh ruangan berbau sangat nyaman. Lu Anqi juga senang dia tidak pergi dari sini. Dia duduk di sudut dan diam-diam menatap wajah Lin Long. Ye Chong tampak lebih tampan di bawah bayang-bayang api unggun. Alangkah baiknya jika aku bisa tetap seperti ini bersamanya, pikir Lu Anqi diam-diam. Namun dalam beberapa detik, Lu Anqi tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman, dan wajah kecilnya menjadi semakin merah. Segera, Lu Anqi merasa kesulitan bernapas, ternyata udara di puncak gunung terlalu tipis. Ini bukan apa-apa bagi master seperti Ye Chong. Namun bagi orang biasa seperti Lu Anqi, ini seperti penyakit ketinggian, dan mereka mulai kekurangan oksigen. Namun, Ye Chong tidak melihat ada yang aneh pada Lu Anqi. Dia sudah sampai di pintu masuk gua dan membuat lingkaran sihir di pintu masuk. Ketika Ye Chong kembali, Lu Anqi hampir sekarat dan terbaring di sana, terengah-engah. Dia melihat Ye Chong datang dan berkata dengan susah payah, "Tuan Lin Long, saya akan mati, tolong bantu saya dengan pernapasan buatan." Ye Chong, namun, memang benar Lu Anqi mengalami kesulitan bernapas. Ye Chong berjalan ke sisi Lu Anqi. Pada saat ini, Lu Anqi mengira Ye Chong benar-benar akan memberikan pernapasan buatan pada dirinya sendiri, dan pernapasannya menjadi semakin sulit. Pada akhirnya, Ye Chong hanya mengklik alis Lu Anqi. Semburan energi sejati langsung menyatu ke dalam tubuh Lu Anqi. Gejala disnea Lu Anqi hilang seketika, dan napasnya menjadi lancar dan normal. Lu Anqi duduk dan memandang Ye Chong dengan takjub. Teknik macam apa ini? Mungkinkah satu klik bisa menyembuhkan penyakit ketinggian ini? Ini terlalu aneh, pikir Lu Anqi dalam hati. Namun, Lu Anqi tampaknya tidak menyerah. Tuan Lin Long, saya masih sedikit tidak nyaman. Bisakah Anda memberi saya pernapasan buatan lebih efektif? Ye Chong terdiam. Saat dia berbicara, Ye Chong tiba-tiba mendengar langkah kaki di luar. Segera, seseorang masuk dari luar. Pria berjubah biru ini berusia 60 tahun. Terlihat jelas bahwa mendaki ke puncak gunung merupakan tantangan baginya, dan ia terengah-engah. Dia adalah pendeta Tao di kuil Longsu, pendeta Tao Qingsu. Pendeta Tao Qingsu sedang memegang sebuah kotak di tangannya, dan uap masih keluar dari kotak itu. "Abadi, saya di sini untuk mengantarkan makanan," kata guru Tao Qingsu. Pendeta Tao Qingsu juga merupakan orang yang sangat berkuasa di kota Hong Kong. Alasan kenapa dia begitu patuh mengantarkan makanan kepada Ye Chong adalah karena dia melihat kemampuan Ye Chong untuk menghidupkan kembali orang mati. Di kalangan penganut Tao, mereka yang memiliki kekuatan menghidupkan kembali orang mati memang akan dianggap sebagai dewa. Pendeta Tao Qingsu secara alami merasa kagum ketika dia melihat tunas baru di dahan kering. Faktanya, Ye Chong tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Alasan kenapa dia bisa membuat pohon mati itu bertunas kembali adalah karena pohon mati itu belum mati seluruhnya. Jika itu adalah pohon yang benar-benar mati, Ye Chong tidak akan bisa menghidupkannya kembali. Namun, bagaimanapun juga, dia memang telah menakuti pendeta Tao Qingsu. "Apakah kamu guru Tao Qingsu?" Ye Chong berkata dengan dingin. Guru Tao Qingsu mengangguk, kemudian, dia melangkah maju, mendatangi Ye Chong dengan hormat, dan menyerahkan kotak makan siang di tangannya. Ye Chong mengambil kotak makan siang, lalu berbalik dan menyerahkannya kepada Lu Anqi. Pendeta Tao Qingsu memandang Ye Chong dan kemudian Lu Anqi. Tiba-tiba dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Dikatakan bahwa orang yang menganut Taoisme memiliki hati yang murni dan memiliki sedikit keinginan,
Tetapi bagaimana sosok seperti peri ini bisa menangkap seorang gadis dan datang ke gua ini untuk menikmatinya? Mungkinkah dia iblis? Ye Chong juga melihat bahwa Tao Qingsu pasti tidak memiliki niat baik dalam pikirannya. Dia tersipu dan mendengus, "Kamu boleh pergi." Tao Qingsu segera mengangguk, tidak berani tinggal lama, dengan hormat mundur. Ketika Lu Anqi membuka kotak makan siangnya, yang ada hanyalah bubur nasi dan beberapa sayuran liar. Jika ini normal, Lu Anqi bahkan tidak akan melihat makanan seperti itu. Tapi sekarang, dia kelaparan. "Tuan Linlong, apakah Anda ingin makan?" Lu Anqi bertanya. Ye Chong berkata, "Saya tidak perlu makan. Dia memang dewa," kata Lu Anqi. Sambil berbicara, Lu Anqi mengambil sumpit di kotak makan siang dan mulai makan. Ye Chong duduk diam di samping dan tidak berbicara. Seluruh gua sunyi dan satu-satunya suara yang terdengar hanyalah mulut kecil Lu Anqi yang sedang makan. Tiba-tiba terdengar suara berisik lagi dari luar gua. Sepertinya banyak orang yang datang kali ini. Ye Chong mencibir setelah mendengar suaranya. Padahal, saat ini sekelompok anggota pasukan khusus sudah mengepung di luar gua. Pasukan ini merupakan pasukan khusus Departemen Keamanan Kota Hong Kong, yang dikenal dengan sebutan Flying Leopard, dan juga merupakan pasukan paling elit di kota Hong Kong. Mereka menerima laporan dari keluarga Lu dan segera mengerahkan orang untuk menyelidiki situasi tersebut. Segera, mereka menyelidiki jejak Linlong ini. Ketika mereka tiba di kuil Longsu, guru Tao Qingsu telah mendaki gunung. Xiao Dao tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya kepada orang-orang di tim Macan Tutul Terbang. Kapten Macan Tutul Terbang segera mengatur pendakian gunung elit. Namun, meskipun anggota tim Macan Tutul Terbang jauh lebih mampu daripada orang biasa, hanya 10 dari 40 orang dalam tim yang mampu mendaki gunung tersebut. 10 orang ini tidak sekuat guru Tao Qingsu. Setelah guru Tao Qingsu turun gunung, mereka mendaki gunung. Begitu kami naik, kami melihat gua itu, mengandalkan peralatan mereka yang lengkap. Orang-orang ini diam-diam mendekati gua dan ingin melancarkan serangan mendadak terhadap Ye Chong. Namun, Ye Chong menemukan orang-orang ini meskipun mereka jauh. Lingkaran sihir yang diatur Ye Chong di pintu masuk gua disiapkan untuk orang-orang ini. Saat lawan mendekati pintu masuk gua, Ye Chong diam-diam mengaktifkan energinya untuk mengaktifkan lingkaran sihir. Pada saat ini, Lu Anqi tidak sadar dan masih memakan makanan vegetarian yang dikirim oleh guru Tao Qingsu. Tiba-tiba, seseorang berteriak di pintu, "Yang di dalam, lepaskan para sandera dan angkat tangan untuk menyerah. Saya hanya akan memperingatkan Anda sekali." Ketika Lu Anqi mendengar bahwa orang yang datang untuk menyelamatkannya, dia berkata kepada Ye Chong, "Tuan Linlong, Anda mendengar saya. Orang-orang di luar ada di sini untuk berurusan dengan Anda. Saya pikir Anda harus menyerah. Saya akan berbicara mewakili Anda." Ye Chong hanya tersenyum. Kemudian, orang-orang di luar terus berteriak, "Orang-orang di dalam, tolong dengarkan saya." Saat dia mengatakan ini, tiba-tiba tidak ada gerakan di pintu masuk gua. Lu Anqi tertegun, "Ada apa?" Ye Chong tersenyum sedikit tetapi tidak menjawab. Pada saat ini, melihat ke pintu masuk gua, ke-10 anggota tim Macan Tutul Terbang telah terjatuh. Dari sudut pandang mereka, awalnya mereka mendekati pintu masuk gua. Beberapa orang melihat 2 orang di dalam gua melalui peralatan pencitraan termal. Kemudian, mereka menyiapkan senjata dan kapten mulai berteriak kepada Ye Chong. Ketika kapten meneriakkan kalimat kedua, formasi diaktifkan, dan semua anggota tim diselimuti lapisan kabut putih. Pada saat mereka menyadari sesuatu yang aneh dan ingin mundur, semuanya sudah terlambat. Semua orang merasa pusing pada saat yang sama, lalu mereka semua jatuh ke tanah dan pingsan. Lingkaran sihir Ye Chong tidak membunuh mereka, tapi itu cukup membuat mereka semua pingsan. Di sisi lain, di pos komando di lereng gunung, para anggota Flying Leopard kehilangan informasi tentang rekan satu tim mereka di puncak gunung. Mereka menghubungi beberapa kali tetapi tidak mendapat tanggapan,
dan akhirnya mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada orang yang mendaki ke puncak gunung. Mereka tahu sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi kali ini. Penanggung jawab terkait segera menghubungi kantor pusat dan meminta dukungan kantor pusat. Kali ini, Luzeren yang telah menunggu di rumah juga menerima kabar tersebut. Luzeren benar-benar tidak menyangka bahwa macan tutul terbang pun bukan tandingan Linlong ini. Jika tidak berhasil, berikan saja dia uangnya, kata Luzeren dalam hati. Saat ini, ada seorang pria paruh baya di sebelah Luzeren, kira-kira seusia dengan Luzeren. Dia berkata, "Saudaraku, apa yang kamu takutkan? Dia hanya anak asing. Jangan lupa, ada paman di sini," bersambung.